seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya dengan grup saya ingin mempresentasikan materi tentang waterfall. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota grup saya yang terdiri dari saya, yaitu Maftuha dengan Indriana Agustina dan Wulidiana Fitria. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, penjelasan yang pertama yaitu apa itu waterfall? Waterfall adalah salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan linear. Disebut waterfall karena alur prosesnya mengalir seperti air terjun dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berurutan, tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya atau sangat sulit dilakukan. Dan juga waterfall memiliki ciri khas, yaitu ada 5. Pertama, linear dan beruntun, yaitu proses berjalan tahap demi tahap, tidak bisa lompat-lompat. Yang kedua, dokumentasi lengkap, yaitu setiap tahap menghasilkan dokumen penting sebagai acuan. Yang ketiga, sulit untuk revisi, yaitu perubahan setelah tahap berjalan sulit dilakukan. Yang keempat, tahapan jelas dan terpisah, yaitu setiap fase seperti analisis, desain, dan implementasi memiliki batas yang jelas. Dan yang terakhir, cocok untuk kebutuhan yang tetap, yaitu efektif jika kebutuhan sistem sudah diketahui sejak awal. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai waterfall. Tahapan waterfall dibagi menjadi 6. Yang pertama ada requirement, kedua ada design, ketiga ada implementation, keempat ada testing, yang kelima ada. Untuk penjelasannya tersendiri, yang pertama ada requirement, yaitu mengumpulkan atau menganalisis kebutuhan dari pengguna atau klien, dan semua kebutuhan ditulis secara detail. Selanjutnya ada sistem desain, yaitu merancang arsitektur sistem, antarmuka, database, dan alur data berdasarkan kebutuhan. 3. Ada implementation, yaitu tahap di mana desain diubah menjadi kode program atau pengembangan aplikasi. 4. Ada testing, yaitu menguji sistem untuk mencari bug dan memastikan sistem sesuai kebutuhan. 5. Ada deployment, yaitu sistem dipasang dan digunakan oleh pengguna akhir. Yang terakhir ada maintenance, yaitu melakukan perbaikan jika ditemukan bug setelah digunakan, serta melakukan update jika diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada waterfall. Kelebihannya yaitu 1. Mudah dipahami, 2. Proses yang terstruktur, 3. Pengujian yang efektif. Jadi kelebihan waterfall itu ada 3, sedangkan kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, kurang fleksibel, dan yang kedua, risiko kesalahan. Dan untuk yang terakhir, waktu pengembangan yang sangat lama. Oke, next. Kesimpulan dari waterfall. Kesimpulannya, model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan. Dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas sejak lama. Meskipun mudah dikelola dan terdokumentasi dengan baik, model ini kurang fleksibel terhadap perubahan di tengah proses pengembangan.